Oke, baiklah. Hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang assembly. Saya akan mengassembly benda poros, benda circle. Oke, di sini sudah ada sebuah benda yang sudah diassembly. Namanya left flat dead center. Oke, bagaimana caranya mengassembly benda ini? Mari kita coba. Pertama-tama kita harus memasukkan bendanya dulu. Tipsnya adalah kita harus memasukkan benda yang terbesar terlebih dahulu. Oke, ini bukan slave. Slave ini bisa dibilang sebagai body dari benda tersebut ya, benda left center assembly. Oke. Oke. Nah, sudah kita panggil bendanya. Lalu kita panggil benda kedua. Benda selanjutnya adalah kita manggil benda ini. Ini timbal dulu karena dia masuk di dalam di belakang ya. Belum apa, agak sedikit aneh, kacau soalnya katanya. Oke, udah perbaikin semuanya. Kita mulai lagi. Setelah timbal, enggak, setelah dua benda yang udah kita masukin, sekarang kita jadiin salah satu sebagai ground ya. Grounded itu biar satunya jadi acuan. Di sini saya gunakan slab karena slab itu yang terbesar dari yang lain. Tinggal diklik kanan di slab, tadi grounded. Oke, ini klik ground. Oke, dia nggak gerak, tinggal timbal gerak. Setelah itu kita baru bisa constraint keduanya. Di sini saya nggak pakai yang macam-macam ya, tangan segala macam. Yang neck ini juga sebenarnya udah bisa. Oke. Nah, karena ini benda poros bertitik center, jadi kita cari titik centernya. Oke, set center. Oke, dia masih bisa keluar tapi center bentar di tengah. Oke, di tengah ya. Selanjutnya kita masukkan tadi setelah timbal tentang lihat di sini kertas stepsitnya udah hilang. Oke, kita masukkan yang belakangnya washer. Oke, namanya rear nut. Letakkan di sini. Oke, boleh. Nah, ini karena ini kebalik, jadi bisa kita rotate. Oke, kita rotate arah yang kita inginkan. Oke, ke kanan. Oke, setelah itu constraint ya kayak biasa, center. Oke, kita taruh sini dulu. Udah dua benda. Sekarang itu bearingnya. Oke, masuk bearingnya. Ini bearing yang kemarin saya buat, yang waktu itu udah saya share kan di yang kemarin ya. Oke. Bearing kiri kanan ini sama, jadi kelas sembarang boleh, tapi kita rotate sesuai dengan arah pergerakan dari flat center flat center ini. Dan jangan lupa kita constraint centernya. Keluarin dulu.
kita keluarin dulu biar kita nggak bingung kemana semua benda yang kita masukin. Oke. Setelah itu kita masukin dari udah konsenter karena ya konsenter ini di depan bearing. Oh enggak, bukan konsenter itu kalau saya paling belakang. Nah, nggak apa-apa kok walaupun paling belakang apa gimana, Semarang kan bisa nanti pada saat dia konstrain lagi. Oke deh, kayaknya udah sesuai deh. Ya balik-balik. Konstrain lagi. Enter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, monsternya gimana ya? Monsternya. Oh iya. Setelah masukin dulu baru complete. Oke, kita constrain keluarin lagi set. Nah, terakhir kita masukin snap washer ini. Saya bilang kayak kunci itu. Yang tipis agak susah banget. Oke, tahap awal biasanya saya lakukan ya ini kan di sini kalian, jadi saya tutup dulu biar kelihatan. Saya constrain dulu, hasilnya ubah dulu deh sedikit dulu jadi kelihatan garisnya. Nah, ini di sini. Oke, kita konsen. Untuk awal saya konsen lihat terkecil dulu ya. Ini ketemu dinding ini, ketemu dinding ini. Nah, gitu ya. Kalau kita menyatukan dinding ke dinding harus benar-benar ketemu dindingnya. Tetap pakai yang tadi ya, saya lupa kasih tahu, tetap pakai yang konsen ini. Mid ini pertama, mid. Oke. Selanjutnya gua konsen ini karena ini kan dalam nih. Ini dulu ya, timbel dulu konsen dinding timbel ketemu sama dinding ini. Kelihatan. Oh, nanti. Good. Oke, nggak bingung, pantas agak bingung. Baru saya sadari washer belum masuk. Alamak, jang gimana kawe? Ku sadari. Nah, untuk mengkonstrain benda itu tergantung dengan naluri si penggambar. Dengan net job sheet, naluri kita akan terpanggil sendiri. So, ini konstrain dulu deh sama ini. Tuh. Oke, setelah itu gue constrain dinding ini.
tetap pakai yang teknik ini sampai keluar yang kayak anak panah di dekat kursor mouse nya. Kalau enggak dia bukan dinding yang terkonstraining. Ini center kan gitu kan, ada garis centernya muncul. Tetap di dinding dia pakai ada kayak keluar itu. Terus itu lanjut klik ini. Woi. Tah. Full. Oke, sejajar. Bisa diputar berarti benar. Nah ini terakhir yang di belakang. Nah dilihat dari tempatnya dia di mana, susah pula lihatnya kalau udah kayak gini karena kan pakai joystick ya. Ini di dinding terluar ini kan dinding terluar, berarti ini dinding terluarnya ini dinding terluarnya ketemu sama ini. Oke, masuk putar, udah bisa putar. Nah setelah ini bearing, tarik bearing dulu baru ini. Oke, coba dari dinding ini ketemu bearing ini. Oke, udah hilang gitu aja, hilang pak. Oke, udah. Setelah itu saya agak bingung pak, tar deh saya dulu. Washer ketemu dinding washer. Oh kan center ketemu tuh ini ball bearing. Nah tuh terakhiran berarti yang snap washer ini ketemu dinding bearing dulu pak. Iya pak. Tapi susah banget. Dinding bearing udah hilang. Alternatif terakhirnya nggak ada sih. Jadi enakan make yang terakhir ini terus bearing dulu. Oke, udah tak panggil keluar lagi. Iki constraint. Ini dinding ini dengan bearing seharusnya daripada susah-susah. Tak. Sesudah itu baru udah enak pak. Enak banget kita constraint dinding bearing. Ini dengan dinding bearing. Ulah. Set. Cuma satu pak. Nah ini kan ada tempat nut, tempat baut mur asik tuh ya. Ini kan ada tempatnya, jadi sebaiknya kita constrain dulu ini, centerin dengan ini. Nah dia nggak muter lagi pak. 1 2 3 pas, dia pas, pokoknya pas deh. Setelah itu baru kita constrain ini sama ini.
dinding ini. Udah. Nah di sini kita nggak perlu buat NAT lagi, kita bisa panggil dari list ini. Terus import cat atau Tarko gak lupa juga deh. Bold. Oke, bold. Kita bisa panggil langsung. Kita nggak usah pusing-pusing buat bold. Tinggal kita pilih yang mana yang menjadi acuan. Biasanya di job sheet-nya udah ada standarnya ISO, DIN, JIS atau segala macam. Di sini kalau untuk buat belajar ya, tapi saya biasa pakai yang ISO, Pak. Oke, kita pakai yang hexagon. Ada yang ISO, oke. Sesuai kebutuhan, Pak. Tapi kalau misalnya kita mau buat juga bisa langsung dari assembly ini dibuat. Kita nggak perlu capek-capek lagi repot-repot ke luar. Gedean, Pak. Gedean, Pak. Change size. Lupa juga nih M12. Sampai 12. Lama ya, Pak. Agak lama loadingnya. Oke, Pak, udah ketemu, Pak. Ukurannya M8, Pak. 3 lubang, 3 baut. Oke, sih. Jadi tinggal panggil aja tadi sini. Jadi saya ulang lagi dah. Biar enak, Pak. Biar enak, Pak. Enak kok. Tadi pakai yang ISO. Oke, sembarang karena kita nggak ada job sheet-nya udah hilang. Bisa pakai yang sih, Pak. 014 dari sini masih. Nah, M8 juga M8 lengthnya panjangnya sesuai kebutuhan, karena ini pendek, ini jadi yang paling pendek aja. Bisa kita potong sendiri juga sih, bisa dipotong manual kalau panjang ini. Oke, udah. Rotation. Oke. Ini coba dicek. Kayaknya saya salah sih. Kalau dari ukurannya ini kayaknya yang kecil ini. Kepalanya kecil. Nggak apa-apa lah. That's okay. Nggak ada job sheet juga. Nggak ada job sheet. Menyalakan job sheet akhirnya.
Where is Josie? Jadi segini doang maksudnya. Oke. Gak masalah. Masih bisa dipakai. Jangan mubazir. Oh ini ada ini. Gak mubazir. Hehe. Jadi pas nih. Ya tetap pas juga sih. Jadi tapi sama ini masuk. Oh, pas. Ya gitu deh. Gitu deh. Tuh. Ini kan belum tadi. Nah kan lo bohong deh pak. Bohong pak. Oke. Oke pak. Kita udah jadi pak. Oke, segitu dulu. Itu tadi assembly left dead centernya. Like comment saya like video ini jika Anda suka, dan jika membantu juga bisa di like juga. Untuk mendukung channel gue ini boleh di subscribe channelnya. Segitu dulu. Oke, terima kasih.